Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kabar adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat dan pastinya sukacita. Miss Magde berdoa, berharap dan juga menyemangati adik-adik semua untuk senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Sementara zona merah terjadi di Yogyakarta untuk pandemi COVID ini, sungguh-sungguh Miss Magda mengajak adik-adik untuk menahan diri supaya tidak pergi kemana-mana, mengurangi mobilitas dan kerjakan aktivitasmu di rumah saja. Ya, ini hanya sementara kok adik-adik. Setelah ini semuanya membaik dan kita bisa ketemu lagi. Kita bisa bersenang-senang kembali dan kita bisa berjumpa di pembelajaran kelas maupun ketemu langsung kegiatan tatap muka ya. Nah, adik-adik, setelah Miss Magda memberikan pesan kepada adik-adik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, sekarang Miss Magda mau membagikan satu materi ataupun pelajaran yang sangat kalian butuhkan tentang komunikator aktif versus komunikator pasif. Nah, masih ingat dong pekan-pekan lalu ya, Miss Magda membantu untuk kalian membandingkan mana nih yang lebih bagus, komunikasi pasif atau aktif ya. Nah, masih ingat juga kemarin kalau orang yang komunikator pasif itu suka minta maaf yang berlebihan. Bahkan tidak ada salah pun dia minta maaf. Karena apa? Karena nggak pede adik-adik ya. Karena dia nggak percaya diri dengan dirinya ya. Kemudian yang pasif ini susah atau lama mengambil keputusan atau pilihan. Nah, adik-adik termasuk yang mana nih? Yang cepat mengambil keputusan atau pilihan, atau yang nunggu entar deh, entar besok ya. Kemudian ada juga nih yang kalau adik-adik pasif ya, adik-adik nggak berani menatap lawan bicara. Tapi kalau komunikasi yang aktif, maka kalian percaya diri aja memandang mata alias eye contact-nya good. Lalu masih ingat ya tentang postur tubuh ya. Postur tubuh yang terkesan lemes, bikin adik-adik gak pede, itu adalah ciri-ciri komunikator pasif. Nah, satu lagi kemarin yang Miss Magda bahas adalah kalau komunikator pasif ya, biasanya suka mengalah gitu. Suka yaudah deh, ikut aja deh, ya wes lah. Nah, ya bahkan dia suka ngikut-ngikut alias jadi follower. Gak bisa menciptakan ide ataupun hal yang membuat teman-temannya mengikutinya. Wah, ini nih komunikator pasif. Nah, di perjumpaan hari ini adalah seri yang keempat atau terakhir untuk ngebahas mengenai ciri-ciri komunikator aktif dan pasif. Nah, adik-adik tahu gak sih komunikator pasif yang tadi Miss Magda bilang gak berani kontak mata lah, yang lama mengambil keputusan lah, yang gampang dikit-dikit minta maaf padahal gak salah juga minta maaf. Terus juga kadang suka gak enakan sama orang, akhirnya suka mengalah dalam situasi apapun. Bahkan terkesan menghindari perbedaan gitu ya, maunya ngikut-ngikut aja lah gitu ya. Terus ditambah postur tubuh yang lemes alias kurang pede. Nah, adik-adik, sekilas ya, orang-orang yang seperti ini kesannya kayak mendahulukan kebahagiaan orang lain ya daripada kebahagiaan dirinya sendiri, betul nggak? Dan kadang dia nggak berani menyampaikan apa yang benar-benar dipengenin karena mungkin takut, malu, males dan lain sebagainya. Nah, tipe komunikator yang seperti ini ada istilahnya lah adik-adik, namanya tuh people pleaser, alias orang yang selalu mendahulukan pendapat orang lain di atas kebahagiaannya sendiri. Bahkan gini, ya wes lah, aku capek ya udah enggak apa-apa lah, yang penting aku setuju misalnya gitu ya. Dan akhirnya kalian gak berani menyampaikan apa yang benar-benar kalian inginkan, apa yang benar-benar kalian ingin sampaikan. Nah, bahaya juga lama-lama ya. Sebentar kesannya kayak menyenangkan, membuat orang lain jadi happy, tapi tunggu dulu selang beberapa waktu. Wah, ini ternyata adik-adik terkesan banyak plusnya alias positifnya, tapi ternyata ini banyak juga kekurangannya. Apa itu? Sehingga secara singkat adik-adik bisa ngerasa membahagiakan orang lain, bikin lega, ya, terhindar dari rasa bersalah dan pastinya memberi banyak ruang untuk akhirnya adik-adik itu ini
ya aku orangnya kan emang kayak gini, alias mengasihani diri sendiri adik-adik. Wah bahaya dong ya, akhirnya kalian gak pede lama-lama ya, gak percaya diri. Tapi juga ada hal yang adik-adik harus ingat, kalau adik-adik menjadi komunikator yang pasif, bisa bikin kalian kehilangan percaya diri dan gak respect sama diri sendiri. Wah bahaya dong adik-adik. Masa kita gak sayang sama diri kita sendiri gara-gara ngikutin pendapat orang. Yo wes lah, gimana lagi, aku nurut aja deh, aku jadi follower. Nah lama-lama kalian satu gak percaya diri, kedua kalian akan jadi orang yang ikut-ikutan terus alias gak kreatif, gak punya ketetapan hati. Ya yang penting temanku seneng, aku gak seneng gak apa-apa. Wah lama-lama adik-adik gak bahagia hidup kita, gak happy dong hidup kita. Ya, jadi mulai sekarang karena ini adalah seri atau edisi terakhir untuk topik ini, Miss Magda berpesan. Sungguh-sungguh Miss Magda berpesan, ayo adik-adik menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Sampaikan pendapat bahkan ide kalian di hadapan orang-orang ya. Kalau kalian tahu itu ide yang baik, yang bagus ya, yang baik dan bagus, ayo kerjakan, tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang bisa mengambil keputusan dengan cepat bahkan dengan tepat ya. Eye contact, menatap lawan bicara kita atau mata lawan bicara kita itu juga penting. Kemudian jadikan pribadi yang penuh senyum, penuh semangat ya, dan jadi pribadi yang selalu melihat kesempatan yang baik ya. Tidak selalu menjadi follower itu membahagiakan, tapi menjadi influencer seringkali bikin kalian jadi lebih happy. Oke? Demikianlah adik-adik konten maupun materi tentang komunikator pasif versus aktif. Semoga bermanfaat. Terima kasih adik-adik, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.